TV rusak, jangan dipukul. Cakep. Terima kasih. Nanti bisa jadi mati. Karena Cakep. sudah kumpul, maka akan saya buka acara ini. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam acara pemaparan pemanfaatan edu game dalam game based learning bersama tim-tim yang luar biasa dari Pusdatim. Baiklah, salawat dan salam tidak lupa kita aturkan bersama pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan kerabat sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Duri Pulau 05 Pagi, Ibu Sugiyati. Yang saya hormati Bang Dias Tomo. Maaf yang mulia, Abang siapa? Abang Mahrus. Abang Mahrus. Iya. Maaf ya, Bang. Dari Tanah Abang. Iya, dan guru kita juga yang gak kalah luar biasanya, Mpok Alin ya. Sekarang dia dikenal Mpok Alin. Biar mudahan dikit ya. Bapak guru sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengikuti paparan. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah Ibu Sugiyati Mina. Yang ketiga, sambutan Duta Rumah Belajar tahun 2011, Bang Dias Tomo. Yang keempat, acara ini pemaparan materi pemanfaatan edu game dalam game based learning. Yang kelima, tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Saya mau pantun lagi nih. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu, keren. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah Ibu Sugiyati Mina. Untuk Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada perwakilan dari Pusdatin ya. Bapak dia Abang ya, Abang Dias Tomo, kemudian dan Bapak Mahrus, Bapak Mahrus. Iya, Pak Mahrus. Ya, dari Tanah Abang. Selamat datang dan bergabung dengan kami. Alhamdulillah kami diberi kesempatan pada hari ini untuk melakukan kegiatan pelatihan berupa webinar yang dimotori oleh salah satu teman, sahabat, saudara, yaitu Mpok Alin. Nah, Yoga Angelina, tapi dipanggil sekarang jadi Mpok Alin ya. Iya, Bu. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar sampai selesai ya. Dan tentu saja harapan saya kegiatan ini dapat memotivasi guru-guru saya supaya bisa menjadi ingin seperti Abang dan Mpok yang ada di sini, di mana mereka memiliki wawasan yang sangat luar biasa dalam mengemban pembelajaran PJJ saat ini dan bisa membangkitkan semangat anak-anak serta menimbulkan rasa semangat dalam belajar. Bagaimana caranya supaya tidak bosan? Kemudian saya sebagai Kepsek Duri Pulau 05 beserta teman-teman mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang luar biasa atas kesempatan yang diberikan kepada kami SDN Duri Pulau 05 sebagai rumah dari Mpok Alin. Ya. Semoga kegiatan ini bukan yang pertama dan terakhir, itu harapan saya. Ya, karena belajar itu sepanjang hayat, tidak ada kata akhir untuk sebuah
pembelajaran. Sebuah belajar tidak ada kata akhir. Dan abang-abang di sini serta Mpok Elin jangan pernah bosan memberikan ilmunya. Semoga ke depannya kita semua bisa menjalankan kegiatan dalam situasi pandemi ini dengan sangat menyenangkan bagi siswa-siswi kita. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Semoga Pusdatin dapat semakin sukses ke depannya dan tambah maju. Itu harapan saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah Harapan 7 dan berserta Abang dan non dan proses kita masuk berikutnya sambung Duta Rumah Belajar dia Santomo, kami persilakan. Terima kasih Mbak Evi atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Enduri Pulau 05 Pagi. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru hebat dari SDN Enduri Pulau 05 Pagi. Dan juga Bang Mahrus dan juga Mpok Alin yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada siang hari ini dapat menghadiri webinar Maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nanti dalam webinar ini banyak yang dapat kita ambil dan dapat kita aplikasikan ke dalam pembelajaran jarak jauh yang sedang kita laksanakan dengan siswa-siswa kita. Apalagi nanti Pak Alin akan memaparkan mengenai penggunaan EduGame dalam game-based learning. Jadi ini keren sekali inovasinya. Bagaimana menghadirkan game ke dalam sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi siswa nanti tidak hanya bermain saja, tetapi bermain sambil belajar sambil bermain. Jadi mari kita sama-sama kita simak keunggulan lain dari rumah belajar yaitu EduGame. Nanti pasti presentasinya sangat menarik sekali. Ayo kita sama-sama belajar bersama. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih berpengalaman, tapi kita semuanya belajar bersama. Terima kasih, itu saja sambutan dari saya. Selalu gunakan rumah belajar. Dan mari kita sukseskan pembelajaran belajar dari rumah ini dan ciptakan pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riaz. Ya, ini adalah satu yang sangat saya harapkan juga Bang. Pembelajaran melalui EduGame yang pastinya akan menambah wawasan kita sebagai guru dan juga akan menambah siswa-siswa kita untuk lebih menyenangi lagi dalam belajarnya. Saya sangat berharap pada acara hari ini kita semua benar-benar belajar menyerap ilmu yang akan nanti disampaikan oleh Pak Alin. Terima kasih. Sampailah kita pada inti acara ini, yaitu pemaparan materi pemanfaatan EduGame dalam game-based learning yang akan disampaikan oleh Mpok Alin. Silakan Mpok Alin. Ya, terima kasih Bu Evi atas waktunya. Bu Evi, mungkin sebelum saya paparan, mungkin kita foto bersama dulu kali ya. Takutnya tamu yang hadir hari ini ada acara lain yang harus dihadiri, jadi kan bagi-bagi waktu ya. Jadi mumpung masih lengkap nih personilnya, gimana kalau kita foto bersama dulu aja? Oke. Bu Eni nggak dulu? Bisa dibuka. Cabut juga setelah ini. Kameranya bisa dibuka Bu Eni? Iya Bang, oke kita foto dulu sebentar ya Bang ya, boleh ya Bang ya? Oke, yuk pose rumah belajar ya semuanya. Ya? Iya. Oke, Bu Mutia minta tolong ya. Bu Mutia ya tolong fotoin dulu tergantian ya. Oke. Oke. Ya, hitung ya Bu Mutia. Ya, 1, 2. Oke, udah. Kayak lagi boleh kali gaya bebas kali ya. Mumpung masih ada di sini semuanya personilnya.
Oh iya, bentar. Lagi. Apa nih gayanya nih? Gaya bebas. Kayak apa nih? Yang 1, 2. Ya. Oke, ya. Bang Dias, terima kasih Bang Dias atas waktunya berkenan mampir ya di Ya, sama-sama. 05. Bang Dia. Mungkin kapan-kapan bisa Terima kasih. kan ya Bang ya. Terima kasih. Dan yang ini bosan untuk berkunjung ke DP 05 Ya, ya. Bu, nanti Ditunggu teman-teman bisa berkunjung ke SD 2005. Amin, Oke. amin. Ya, Tunggu terima kehadirannya kasih. Bang Dias. Terima kasih, selamat Tunggu jalan. kembali kehadirannya. Oke, ya udah teman-teman kita langsung aja mulai ya. Jadi apa namanya sesuai dengan judul yang ada di player, sesuai dengan tema kegiatan hari ini. Jadi kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bersama-sama mengeksplor rumah belajar, sekaligus mengajak teman-teman untuk mengimplementasikan fitur yang ada di rumah belajar ini untuk kita pergunakan dalam model pembelajaran game based learning. Nah ini kita relax saja ya, jangan tegang banget. Kayaknya mukanya Bu Mutia itu tegang banget gitu, kayak orang mau disidang gitu. Enggak ujian kok, tegang. Wajahnya berubah lagi, sangat berat lagi. Iya, sangat berubah wajahnya. Iya gitu, jadi kita santai aja ya. Apalagi ini kan judulnya kan edu game ya, jadi kan ya harusnya kitanya lebih relax gitu kan, tujuannya seperti itu. Jadi walaupun apa namanya belajar, tapi suasananya tetap dalam suasana yang santai dan menyenangkan, sesuai dengan tema yang mau diangkat. Oke, Mpok. izin share screen ya. Itu kayaknya aneh juga ya kalau di 05 dipanggilnya Mpok. Oke. Bentar, Lin. Ya, kenapa? Foto dulu Alina. Ayo senyum. Ayo senyum dong. Alin senyum. Iya, tunggu. Pasang angle yang bagus dulu dong. Tunggu, ini kenapa begini? Oke. Ya. Yuk. 1, 2. Oke. Nanti kalau lagi paparan tolong kalau pas lagi ada paparan gitu presentasi posenya yang agak oke, jangan yang lagi mangap gitu ya. Soalnya selama ini fotonya lagi mangap terus. Oke. Sip. Lanjut. Ya, ini dia. Oke. Nah, ini dia judul materinya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, ya sudah kenal semuanya, tapi nggak apa-apa ya dikenalin lagi ya, biar makin kenal. Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya, berkat dukungan, doa, dan kerjasama dari tim Kompak 2005, saya bisa melangkah sampai sejauh ini dan ada pada tahapan ini merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya supaya besok, ke depannya, kapanpun teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengikuti jejak-jejak langkah yang sudah saya lakukan ya. Semangat ya teman-teman, pasti semuanya bisa kok. Yang penting ada semangat dan ada kemauan ya. Kita kedatangan tamu nih. Ada tamu tuh yang baru masuk nih. Selamat datang Bu Mimi. Ya, ada tamu ya. Selamat datang Bu Mimi, boleh ikut belajar bareng. Oke ya. Nah, jadi salah satu fitur yang ada di rumah belajar itu ternyata bisa kita manfaatkan untuk kita gunakan dalam pembelajaran ketika PJJ. Salah satunya adalah edu game. Nah, terkait dengan edu game yang akan kita gunakan ini, lalu mau diterapkan ke dalam model pembelajaran seperti apa? Dari judulnya saja, edu game itu permainan ya, berarti nanti model pembelajaran yang akan kita pakai itu adalah game based learning. Apa sih game based learning itu? Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya gitu, tapi kalau ngelihat dari judulnya aja, itu game based learning udah kelihatan ya, game permainan gitu. Jadi model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang didesain sedemikian rupa terkesan seperti bermain gitu. Jadi seperti permainan, tapi sebenarnya dalam permainan itu tanpa disadari oleh siswa itu sebenarnya sedang belajar gitu. Jadi memang permainan itu permainan yang memang diciptakan untuk mengatasi kejenuhan ya. Jadi kalau anak-anak itu kan taunya belajar itu di buku aja. Belajar itu taunya nulis, apalagi anak-anak tuh kalau nggak nulis itu dianggapnya nggak belajar. Disuruh baca buku aja dibilangnya nggak belajar. Bu, kok nggak belajar gitu. Padahal itu kita lagi belajar, ya itulah anak-anak karena memang terbiasa dengan menulis, akhirnya taunya belajar itu ya cuma nulis, padahal belajar itu banyak sekali yang bisa dilakukan, nggak hanya dengan menulis aja gitu. Nah, terkait dengan game based learning tadi, seperti yang tadi udah saya bilang, ini adalah sebuah permainan memang yang dirancang khusus untuk membantu proses belajar mengajar. Jadi kegiatan belajar mengajar kita, misalnya tentang sebuah materi,
itu dirancang dalam bentuk permainan. Tanpa sadar mereka itu sebenarnya kita arahkan untuk memahami suatu materi, tapi bentuknya permainan. Nah, si game-based learning ini sendiri sebenarnya bisa merangsang bagian-bagian penting dalam pembelajaran, seperti sisi emosionalnya, kemudian psikomotorik, dan juga intelektual. Sisi emosional itu tidak berkaitan melulu dengan rasa emosi atau marahnya anak ya, tapi emosional itu sudah mencakup bagaimana mengasah rasa sedihnya, rasa senangnya, rasa takut. Nah, itu semua meliputi emosional. Karena anak itu harus belajar mengenal emosi yang ada pada diri mereka. Kalau sampai mereka itu nggak kenal dengan emosi yang ada dalam diri mereka, kita khawatir nanti ketika ke depannya mereka akan menjadi seorang psikopat. Psikopat itu kan orang yang nggak punya perasaan dibilangnya gitu. Nggak tahu mana rasa sedih, mana rasa senang, takut. Itu mereka nggak bisa ngebedain itu semua. Nah, kemudian game-based learning ini juga merangsang intelektual, kecerdasan dari siswa itu sendiri. Kita tahu ya, siswa-siswa kita yang sekarang sedang kita ampu ini, mereka itu adalah generasi milenial, generasi Z. Bahkan untuk siswa yang kelas 1 dan adik-adiknya, angkatan mereka ke bawah itu, yang saat ini mungkin masih di usia balita, itu mereka adalah generasi alfa. Bedanya generasi milenial sama generasi alfa itu, kalau generasi alfa itu begitu lahir, mereka sudah langsung terpapar dengan teknologi, tapi kalau generasi milenial itu hidupnya di zaman teknologi, jadi nggak dari lahir, waktu lahir mungkin belum ada gitu, tapi begitu sekarang mereka sudah mencapai usia tertentu, barulah mereka kenal dengan teknologi, jadi beda dengan generasi alfa. Nah, yang siswa kelas 1 ke bawah ini loh sampai TK itu mereka sekarang sedang ada di masa era generasi alfa. Artinya dengan teknologi itu mereka udah bukan barang baru, bahkan sekarang kita lihat udah banyak sekali ya orang tua dari anaknya masih bayi aja udah dikasih perangkat gitu loh, entah itu berupa handphone atau berupa tab atau bahkan ada yang ketika usia prasekolah saja sudah dikursuskan belajar coding, dan memang sekarang belajar coding itu sudah dari usia balita tuh sudah ada loh, jadi mereka mengenal tentang pengkode-kodean dalam dunia teknologi itu mereka sudah dikenalkan, dan diharapkan nantinya ketika mereka sudah mencukupi usianya mereka bisa akan menjadi seorang programmer. Kemudian game-based learning itu sendiri juga bisa merangsang psikomotorik. Ini udah pasti karena di dalam game-based learning ini anak tuh gerak semuanya ya, kinestetiknya itu bergerak. Nggak hanya gerak badan, tapi mereka juga dirangsang otaknya untuk bekerja, berpikir, semuanya pokoknya paket lengkap di dalam game-based learning itu. Jadi nggak serius belajar aja, tapi ada sisi hiburannya. Ya, kita kedatangan tamu lagi ya, Po Hastuti, Duta Rumah Belajar tahun 2018. Oke, ya berikutnya keuntungan apa sih yang didapat dari game-based learning itu gitu loh. Nah, keuntungannya yang pertama kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang pastinya menyenangkan. Udah pasti, anak mana sih yang nggak senang dengan game gitu, apalagi kalau kita mau cross check ke keluarganya mereka gitu ya, itu rata-rata handphone orang tuanya tuh penuhnya dengan aplikasi game anak-anaknya biasanya. Dan apalagi kalau kita lihat kondisi sekarang ya, kondisi pandemi, artinya kondisi mereka itu lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Mereka tuh cari hiburan dari mana? Dari game. Nah, dengan menggunakan pembelajaran game-based learning ini, kita bisa membantu mengarahkan mereka untuk bisa menikmati game, tapi juga tetap bisa mendapatkan pelajaran. Jadi nggak hanya game aja yang didapat, nggak cuma apa sih game-game yang sekarang lagi rame itu kan kayak Mobile Legends dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian keuntungan kedua yang kita dapatkan dari model pembelajaran game-based learning itu adalah untuk meningkatkan motivasi belajar gitu. Jadi mereka bisa berkompetisi sekaligus kolaborasi, kerjasama tim gitu. Apalagi kalau game-game yang sifatnya itu membutuhkan kolaborasi dengan temannya. Nah gitu ya. Kemudian keuntungan yang ketiga dari game-based learning itu bisa menghasilkan umpan balik yang cepat. Dari beberapa jenis permainan itu langsung muncul hasilnya. Kalau kita pakai quizzes gitu kan, itu juga sama ya modelnya kayak gitu. Itu nanti akan keluar hasilnya seperti itu. Jadi salah satu keuntungan game-based learning ini ternyata juga bisa sebagai umpan balik yang cepat. Oke. Nah, terus langkah-langkah apa saja sih dalam pembelajaran game-based learning yang pastinya di model pembelajaran apapun langkah pertama diawali dengan persiapan. Persiapan, kita siapkan dulu bahan-bahannya, kemudian langkah keduanya kita bisa awali dengan cerita menarik atau narasi menarik. Jadi jangan tiba-tiba, yuk kita main game yuk, jangan gitu. Tapi kita kasih pengantar dulu, kasih cerita dulu. Misalnya mau belajar tentang apa ya, nilai tempat bilangan atau perbandingan bilangan besar kecil, kita kasih cerita dulu gitu, kita rangsang dulu istilahnya gitu ya. Kemudian
setelah kita beri narasi, cerita yang menarik, kita mulailah sesi bermainnya itu. Kita jelaskan aturan bermainnya seperti apa, cara bermainnya bagaimana, dan setelah mereka bermain, kita diskusi dulu menjelang penutup. Kita tanya deh tuh, siapa tadi yang menang, siapa yang kalah. Nah, ajak diskusi seperti itu. Kemudian setelah kita diskusi, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini kita bisa sekaligus memberikan kesimpulan ya, apa sih yang didapat dari permainan tadi? Ya, seperti itu. Nah, oke. Di sini saya akan coba langsung ajak teman-teman untuk mengeksplor rumah belajarnya ya, yang berkaitan dengan EduGame. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang kepada Mpok Hastuti, Duta Rumah Belajar tahun 2015. Selamat datang, Mpok. Terima kasih sudah berkenan hadir. Masya Allah, dari tadi acara TikTok langsung hampir ke sini ya, Mpok. Oke. Iya, makasih Pak Alin, keren. Keren banget acaranya. Ya, oke. Saya lanjutkan ya, Pok. Oke, nah, teman-teman mungkin teman-teman bisa menggunakan dua perangkat seperti yang sudah saya bilang ya. Kalau tadi Zoom-nya via handphone, mungkin sekarang bisa dibuka nih laptopnya nih. Kita akan sama-sama explore. Ada apa sih di rumah belajar gitu loh ya. Oke, kita akan mulai buka, mulai dari sini ya. Oke, sebentar saya buka. Oke. Nah, tampilan halamannya, halaman Google-nya kan seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa langsung ketikkan alamat portal belajarnya di belajar.kemdikbud.go.id. Oke, kita buka pelan-pelan ya. Nah, ini karena saya sudah pernah buka, jadi ada tuh langsung nongol di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman belum buka, ketik aja belajar.kemdikbud.go.id, atau kalau misalnya agak repot, ketik aja di kolom pencarian portal rumah belajar. Nah, nanti pasti akan nongol. Kemudian kalau sudah diketikkan, tinggal kita enter. Nah, ini dia tampilan halaman depannya. Ya, sudah terlihat? Oke, sudah ya. Nah, ini adalah tampilan depan yang ada di rumah belajar. Di sini teman-teman bisa loh langsung menggunakan semua fitur yang ada di sini. Tapi pastinya kalau teman-teman belum punya akun atau tidak login ke dalamnya, ada keterbatasan ya. Kayak misalnya kalau kita pakai Lab Maya atau sumber belajar itu kan sebetulnya ada modul di dalamnya yang bisa kita pakai. Kalau teman-teman nggak login ya otomatis nggak bisa mengunduh aplikasi apa namanya? Modul-modul, sumber bahan-bahannya, LKS-nya itu nggak bisa diambil. Tapi kalau misalnya teman-teman login, teman-teman bisa ngambil itu, bisa dipakai nanti buat ke siswanya. Gitu. Nah, untuk fitur EduGame sendiri itu ada di dalam sini. Nah, jadi memang kalau kita buka rumah belajar tuh dari depan sini nggak langsung muncul dia gitu. Biar kita penasaran. Apa sih dalamnya? Jadi memang sengaja gitu loh. Nah, tinggal kita klik aja lihat selengkapnya. Cerut. Nah, nongol deh tuh banyak banget ya. Ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa. Nah, ini semuanya menarik semua loh. Kalau kita mau eksplor satu-satu seharian itu nggak akan cukup waktunya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ya, kita kulik lagi ya. Ini ada wahana jelajah angkasa yang luar biasa menarik sekali. Di sini kita bisa lihat-lihat langit-langit dan planet-planet. Nah, ini dia EduGame adanya di sini. Tinggal diklik aja EduGame-nya. Oke. Ini dia muncul deh. Tuh ya. Muncul tampilan seperti ini. Kita scroll aja ke bawah. Teman-teman gimana? Udah kebuka belum halamannya? Udah. Oke. Nah, nih. Iya, ungu ya, sesuai ya. Kesukaan ungu. Nah, ini kan yang muncul kan kok cuma segini sih permainannya? Enggak, masih banyak kok permainannya. Tinggal klik aja lihat selengkapnya. Tuh, masih banyak banget. Tuh, kalau di scroll ke bawah itu banyak banget. Tuh. Dan ini ternyata permainannya kalau teman-teman mau tahu itu bukan hanya matematika aja. Jadi di sini tuh untuk mata pelajaran kimia pun ada loh di dalam sini. Gitu. Jadi kemarin saya sudah explore, nanti teman-teman kalau penasaran boleh dieksplor satu-satu dibukain gitu. Bahkan tentang kepramukaan pun ada di sini. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin punya sampingan sambil mengampu kegiatan pramuka bisa nih menggunakan fitur EduGame untuk dikenalkan kepada siswa-siswanya gitu. Kemarin saya sudah buka di sini ya, ada nih tentang pramuka, tentang atribut-atribut gitu. Oke, nah saya coba buka satu ya, nanti teman-teman bisa sambil mengeksplor juga penasaran seperti apa sih, bisa kita pakai nggak sih di kelas gitu. Kita coba buka satu-satu. Saya coba yang ini ya, menata bola.
Oke. Oke, sepertinya ini jaringannya agak low ya, jadi butuh waktu ya. Nah, ini dia. Ternyata ini untuk mata pelajaran matematika. Cocok nih buat Bu Nisa nih. Tuh, matematika SD kelas 2 nanti bisa diterapkan langsung nih Bu Nisa buat ice breaking atau kebetulan pas mungkin materi nanti membandingkan bilangan ya. Nah, cara mainnya gimana? Teman-teman cukup tinggal klik aja ini main. Tuh, sampai yang keluar gambar tangan gitu ya, baru bisa diklik ya. Nah, oke, di sini ada pilihan angka yang akan kita pilih. Mau angka ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan. Kalau saran saya sih kalau untuk tahapan awal mengenalkan ke mereka, apalagi istilahnya ini kan barang baru ya, kita kenalin yang gampang-gampang dulu aja. Walaupun mereka mungkin sudah kelas tinggi sekalipun, kalau belum pernah main seperti ini, pasti kan mereka akan bingung gimana cara mainnya, aturannya seperti apa. Kita mulai dari yang satuan aja dulu. Oke, kita pilih satuan. Nah, di sini ada nih aturan bermainnya. Jadi nanti di bola-bola yang akan muncul di layar itu nanti tertulis angka-angka. Oke, kemudian nanti ada tanda lebih besar dan ada tanda lebih kecil. Kita tugasnya adalah menempatkan bola-bola yang berisi angka tadi di dalam tempat yang sudah disediakan supaya nanti operasi matematikanya jadi benar. Apakah nanti angka yang di depan ini lebih besar atau lebih kecil dari yang di belakangnya. Gitu ya. Kita langsung akan klik tombol mulai. Nah, seperti ini. Ini di bagian yang pertama diminta di sini nih. Ini kira-kira lebih besar dari berapa ya di sini? Gitu. Bilangannya yang ini. Ada angka 1 dan angka 5. Kita tinggal klik, lalu kita seret. Ini mau diletakkan di sini atau di sini. Gitu ya. Coba kita taruh di sini nih. Nah, seperti ini. Kemudian yang satu ini kita letakkan di sini. Coba kita tes dulu, betul nggak nih 5 lebih besar dari 1? Kalau sudah benar ya sudah, langsung saja loncat ke sebelahnya. Nah, yang berikutnya lebih kecil. Siapa? Lebih kecil dari siapa? Angkanya ada 9,2. Nah, jadi di sini mereka juga akan menganalisis ya, nggak asal main. Ih, kira-kira siapa yang lebih kecil ya? 9 apa 2 ya? Nah, kita coba dulu ya. Oke, seperti ini. Cek jawaban. Nah, kalau ada bacaan seperti ini, lanjut, berarti jawaban kita benar. Gitu ya. Kalau misalnya salah, nanti ada bacaannya. Nah, kemudian di atas ini, nih yang ada bulat-bulat banyak, ini adalah jumlah soalnya. Ini jumlah soalnya harus kita kerjakan. Oke, kita klik lanjut aja ya. Nah, sekarang kita masuk soal yang kedua nih. Oke, sekarang kita coba nih. Coba misalnya yang salah nih. Kayak apa yang muncul ya? Coba misalnya gini nih. Nah, coba nih. Coba salah. Kira-kira kalau yang salah nanti akan muncul nggak ya? Oke, cek jawaban. Jawaban salah. Ayo coba lagi. Ya, gimana teman-teman, muncul juga nggak kayak gitu? Kalau penasaran coba sambil nyoba ya, kan buka 2 perangkat ya. Asik. Cuma saya nggak bisa lihat teman-teman nih nyobanya gimana ya. Nanti coba boleh apa namanya, gantian share screen ya. Coba ya, saya penasaran pengen tahu tampilan teman-teman gimana nih. Oke, kira-kira seperti itu cara bermainnya ya. Mungkin bisa gantian share screen, saya pengen lihat nih yang lain nih gimana nih, berhasil masuk nggak ya ke sini. Saya share screen-nya. Coba. Siapa mau nyoba? Bu Nisa mau coba, Bu Nisa? Boleh share screen, Bu Nisa, boleh. Boleh share screen. Coba share screen. Diizinkan kok untuk share screen ini. Gantian. Nanti kalau memang misalnya ada kendala untuk masuk ke dalam fitur Edu Game-nya kan bisa diulangi lagi di bagian mana yang kurang jelas. Coba. Seru banget loh itu tadi kayaknya musiknya belum nyala ya. Ada musiknya kok sebenarnya kok. Yang ini bukan, udah belum Bu Alim? Sudah muncul. Ya. Ya. Udah, coba ini yang menata bola yang tadi. Ya, betul. Coba. Bu Nisa nggak pakai login kan? Tadi ke rumah belajar nggak pakai login kan? Langsung main kan? Iya, langsung masuk. Iya, bisa kan ya? Ya, jadi itulah kelebihannya ya. Kelebihannya rumah belajar itu tadi, walaupun kita tidak login, ternyata kita bisa loh langsung masuk ke dalamnya. Ini mau coba ini ya. Mulai. Nah, betul kan ya? 9 lebih besar dari 8. Nah, coba. Ya, lebih kecil dari 5. Cek jawaban. Woi, lanjut. Keren. Keren. Terusin Bu
Bu Nisa, terusin. Dan ini sebelum semua 10, ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum 10 soal ini selesai, kita nggak bisa keluar untuk ganti ke angka yang berikutnya. Misalnya mau ganti puluhan gitu. Nggak bisa, jadi harus kita selesaikan dulu satu-satu ya. Nah, terus juga di sini ada hitungan waktunya. Tadi di sini ada bar yang warna hijau ya, jalan. Itu kalau misalnya sudah penuh sampai ujung, waktu kita habis, tapi soalnya belum selesai, kita kalah. Gitu. Jadi permainan ini selain mengajarkan, boleh, gantian. Ayo, gantian Bu Evi. Asik, semangat. Oke. Nah, ini stop dulu ya. Iya, stop. Sukses. Jadi selain melatih ketepatan, di sini juga diminta kecepatan berpikir kita, karena kalau tadi yang hijau-hijaunya udah sampai ujung, habis waktunya, sementara kita belum selesai, kita kalah. Gitu. Muncul ya? Muncul. Oke, aku lanjut ya. Oke, boleh, terusin. Ayo lanjut. Tuh, waktunya masih panjang tuh. Jadi nggak bisa disambi-sambi. Kalau kayak tadi Bu Eni, belajar salah. Belajar salah ini guru kelas disambi nafas juga nggak bisa ini. Kalau salah ke mana? Kalau salah nanti ada keterangannya dia. Oke, bentar. Ya, ini geser kemana ya? Coba tes. Ambil biru. Salah ya, disuruh ngulang ya. Coba lagi terus. 7. Ini mah jadi asik main nih. Kalau salah lagi gurunya jadi guru TK nih. Kalau gurunya aja asik, gimana muridnya gitu kan, artinya mereka juga akan. Jadi turun. Coba ganti dong. Angkanya yang ribuan apa yang ratusan, ganti dong. Masa yang puluhan, yang satuan. Nggak bisa. Ayo coba yang lain deh, yang lain. Oke. Coba yang lain gantian. Ayo coba Bu Sri. Bentar ya. Waduh, ketahuan deh. Wah, ketahuan deh chatnya deh. Ada chat rahasia tuh. Taruh. Di kok jadi grogi sih? Dana hibah itu. Tutup itu dana hibah. Ada dana hibah segala tuh. Lalu saya. Oke, kalau bisa sih. Ini gimana ini? Bu Nisa bantuin dulu. Bu Nisa. Oke, lanjut. Oke. Cus, lanjut. Siapa? Bu Mutia, coba pakai yang angka ribuan dong. Biar hilang penasarannya. Coba. Coba yang game yang lain dong. Boleh. Ada lo kimia lo. Nah, Bu Mutia kan guru kimia nih. Coba dibuka ya. Itu yang bagian pertama yang mobil-mobilan itu kalau nggak salah kimia deh, Bu Mutia deh. Aku mau yang tembakan antariksa deh. Ayo, sok buka, coba. Mana tadi ya? Ini dia. Udah? Belum. Salah kirim. Ya. Udah muncul? Ya, sudah muncul. Kita mulai ya. Oke. Kita lihat dulu. Apa petunjuknya? Coba apa petunjuknya? Apa katanya dia? Ada 8 tambah 2. Oh, ini suruh ngitung. Iya, mau ngancurin batu yang mana, terus masukin jawabannya di kotaknya situ. Oke, sini kalau tembak deh. Hancur nggak? Oke, lanjut. Lewat. Cus. Lanjut. Cus, sekarang 3 tambah 4. Aku pilih 3 tambah 4. Oke, boleh. Jadi jawabannya nyari jalan, tapi sambil ngancurin batu, tapi sambil belajar ngitung. Keren ya? Oke. Lolos, lanjut. 4 tambah 9. Boleh. Pilih dulu, pilih. Jawab 13.
Wali sambil kita main game, mau nanya boleh? Boleh banget, boleh banget. Ini kan kalau pakai laptop itu lebih leluasa ya. Kalau pakai HP bisa juga. Bisa banget. Jadi portal Rumah Belajar ini selain bisa kita nikmati melalui web, ternyata portal Rumah Belajar ini ada aplikasinya juga loh yang bisa kita unduh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengunduh aplikasinya bisa diunduh itu di Play Store, cari aja nama aplikasinya Rumah Belajar. Halo? Suaranya masih terdengar? Ya. Oke, ya jadi Halo, bisa. Oke, ya jadi teman-teman bisa mengunduh aplikasinya di handphone itu di Play Store namanya Rumah Belajar. Nama aplikasinya. Atau kalau memang teman-teman tidak mau mengunduh, buka dari handphone juga bisa, buka aja ininya web browsernya dari Chrome ya. Dari Chrome ketik aja kayak tadi belajar.kemdikbud.go.id. Tapi kalau memang memori handphonenya masih banyak, masih lega, download aja Rumah Belajar. Bisa kok dipakai gitu. Kalau di handphone nanti enak ya, bisa kalau yang nanti gamenya yang kayak ada yang suruh menggeser-geser cuma tinggal dicubit gitu, dilebarin gitu, itu dia itu enak banget gitu. Karena handphone sekarang sudah touchscreen ya. Gitu. Bisa kok. Bisa Terus untuk penggunaannya itu kita sebagai guru bisa nge-download game ini untuk di-share ke classroom gitu? Ke classroom. Nah, kalau untuk gamenya, untuk edu game memang tidak bisa diunduh ya. Tapi kalau untuk fitur-fitur yang lain seperti sumber belajar bisa. Paling kalau mau kita share link aja sama anak-anak. Kita share link sama anak-anak, ajak anak-anak main bareng untuk ice breaking bisa gitu ya. Nanti mereka akan buka dari handphonenya sendiri. Tinggal klik aja gitu linknya gitu. Kita kasih link aja, bisa kok. Kan handphone itu kan ada browsernya ya, ada yang pakai Chrome, ada yang pakai browser yang warnanya biru itu bisa. Nanti tinggal diklik, nanti mereka akan langsung terarah ke portal Rumah Belajar yang bagian edu game. Jadi bisa pakai bagi linknya ya? Bisa. Oke, gimana? Ada yang mau coba lagi? Iya, sama-sama. Dicoba lagi teman-teman yang lain yang belum nyoba mungkin untuk ngilangin penasarannya gitu. Itu, ya, Bu Sri. Ayo Bu, coba Bu. Masih banyak tahu Bu gamenya Bu yang lain. Belum nyoba Bu Sri. Bu Sri belum nyoba, coba Bu Sri. Bu Sri suaranya mati. Ini seru banget tahu itu game-gamenya kayak tadi tuh yang nyusun bilangan itu kalau angkanya kita ganti dengan ribuan pun kelas tinggi pasti membutuhkan waktu untuk berpikir loh. Jadi mereka juga pasti nggak akan langsung jawab. Kalau angkanya satuan ya udah pasti ya. Kalau angkanya satuan udah pasti dia cepat jawabnya. Tapi ketika kita ganti dengan angka yang ribuan, disitulah tantangannya. Jadi walaupun jadi walaupun ini permainannya judulnya untuk kelas 2 SD, kita bisa pakai buat ice breaking di kelas tinggi kok. Tuh, pastinya angkanya kita ganti yang ribuan, jangan yang satuan gitu. Semua sudah difasilitasi angkanya ya Bu Alin ya? Iya Bu. Angka itu di game itu sudah ada ya, sudah ada angka-angkanya ya. Kita tidak merubah lagi ya? Enggak, jadi udah sama mereka sudah dibuatkan, enak banget tinggal pakai. Nah itu yang di sumber belajar juga sama, yang di sumber belajar juga ada konten pembelajaran, nggak hanya berupa video Bu, ada yang berupa audio, ada juga yang berupa aplikasi. Jadi tinggal pencet-pencet gitu, dipencet muncul gitu. Nah, benar-benar sudah sangat menarik ya sekarang ini ya untuk PJJ ini. Banget, menunjang banget. Dan kalau misalnya kita nyari materi apa gitu di situ ada yang nggak ada, nah itu jadi tantangan buat kita Bu. Kita jadi guru jangan hanya sebagai penikmat, tapi kita juga harus bisa memberikan kontribusi. Jadi kontributor di situ. Ayo Bu Mutia, bikin video, kirim ke situ. Ayo Bu Mutia, boleh. Setuju. Biar menambah koleksi portal Rumah Belajar dengan karya guru Duri Pulau 05.
Kak, setuju. Ayo. Bisa dinikmati sama guru-guru se-Indonesia, mantep loh. Tapi memang seleksinya tidak mudah karena kan portal Rumah Belajar itu menjaga kualitas dan konten-konten yang ada di dalamnya supaya tidak terpapar oleh konten-konten negatif. Jadi nggak kalau kayak kita boleh browsing di Google atau YouTube kan banyak iklannya ya karena mereka memang tujuannya komersil. Kita buka situs apa, tahu-tahu ada iklan-iklan yang wow gitu kan bikin kaget. Kalau anak murid kita yang buka apa enggak rasanya kita miris ya. Kemarin juga kan sempat rame ya ada kesusupan unsur pornografi gitu. Nah, kalau di Rumah Belajar memang karena seleksinya ketat, terus berkaitan dengan juga hak cipta. Jadi ketika kita masukin konten tuh nggak sembarangan. Mau pakai background itu juga jangan sampai lagu orang. Kalaupun misalnya mau pakai lagu orang ya cari jangan yang hak ciptanya itu yang hak cipta nggak boleh digunakan kan ada beberapa macam hak cipta ya. Itu di modul level 1 ya Bu Mutia kemarin kita belajar ya macam-macam hak cipta gitu. Nanti mungkin saya boleh share nanti ke teman-teman kalau teman-teman mau lebih memperdalam tentang apa sih hak cipta itu. Jadi jangan sampai ketika kita buat video pembelajaran kita upload ke YouTube ternyata kita pakai lagu orang yang punyanya itu nggak berkenan kita kena tuntut gitu loh. Gitu. Apalagi kalau boleh di-share Palin. Ada itu game ada suaranya, ada backsound-nya. Boleh jadi ada backsound. Oh, oke. Oh iya tadi di sini suaranya belum nyala ya. Oke, saya cek kasih game yang lain coba ya. Yang ada suaranya. Oke. Ini sudah habis waktunya tuh. Jadi tadi kalau kita belum selesai ngerjain waktunya habis akan muncul seperti ini tuh. Waktu sudah habis gitu. Karena tadi kan belum selesai ya. Oh ini nggak mau diklik. Tombol menu. Oke, sebentar. Tombol menu mana di? Oh ini dia menunya. Ngumpet. Nah, itu kita kembali. Ya, masih loading ya, masih muter-muter ya. Nah, oke, karena kita yang pakai jaringannya banyak nih, jadinya agak sedikit lambat. Nah, ini ada mana musik ya. Nih, ini ada musiknya nih contohnya ini. Nah, ini pelajaran kimia nih Bu Mutia. Snake chemistry. Snake chemistry. Ini permainan ular ini kalau nggak salah dia kayak ular yang di handphone gitu loh tuh yang sering dimainin sama Uwin, dia makan-makan gitu. Iya. Uwin kan main cacing. Kalau ini main ular gitu, dia nanti ularnya itu dia harus makan. Tapi yang dimakan yang dimakan itu unsur kimia. Oh, ini buat SMA ya? SMP, SMA ya. Kalau SMP belum belajar unsur kimia ya. SMA, SMK. Oke, mohon bersabar. Sedang loading. Kita refresh lagi. Iya, kita refresh lagi ya. Soalnya jaringannya rebutan kita. Tuh, ularnya muncul. Iya. Oke, dia masih berputar-putar. Dikeliling-keliling dulu nih, muter-muter dulu nih. Oke. Nah, ini sudah mulai jalan loading. Miss. Iya. Miss, kalau untuk PJOK bisa nyesuaiin gak materinya? Ada gak Miss game? Bisa. Kalau untuk PJOK bisa di-explore aja Pi gitu. Kalau nanti di sini ada game-game yang bisa dimanfaatkan untuk PJOK, boleh banget dipakai. Nah, ini ya. Tuh kita klik Berarti tinggal cari aja ya. Tinggal dicari aja. Nah, ini ada settingannya juga nih tuh. Bisa diatur musiknya. Nah tuh ya, tuh bisa diatur volumenya musiknya. Kita coba dulu ya. Sudah muncul belum musiknya? Coba. Oke, langsung aja klik play. Coba. Play. Oke. Menunggu karena jaringannya naik turun di sini. Kita coba. Soalnya semua ya, jadinya dia agak berat bukanya nih. Kalau ini kita bisa reload lagi juga nggak? Nah, tuh udah mulai muncul suaranya. Kedengeran nggak di sana? Kedengeran ya? Oke. Nah, ini kalau kita nggak login di sini munculnya welcome user, tapi kalau misalnya kita udah login duluan ke dalamnya nanti yang muncul nama kita gitu. Nah, ini tadi.
refresh lagi ya. Jadi memang harus sabar ini karena kita pakainya bareng-bareng. Oke, langsung go. Musiknya muncul. Tadi musiknya kekencengan nggak? Enggak, pas. Enggak ya. Takutnya kekencengan gitu. Oke, tinggal diklik play saja. Gitu. Nah. Nah, ini dia. Tuh, nih ini petunjuknya ya. Nah, jadi di dalam petunjuk ini ada materi juga sebenarnya. Jadi sambil bermain kita sambil ngenalin ke mereka nih materi-materinya, walaupun bentuknya permainan, tapi sebenarnya ini permainannya syarat dengan materi-materi yang dipelajari. Nah, ini contohnya seperti ini tuh. Ini petunjuk mainnya. Tuh, disediakan makanan-makanan gitu. Jadi disuruh makan dia. Lapar ulernya nih. Tuh, bisa dibelok-belokin gitu tuh ulernya tuh. Nah, nanti kalau ada makanan suruh makan dia. Coba contohin. Nah, ini lagi jalan. Tuh, disuruh belok gitu, suruh makan. Kalau di handphone enak, tinggal disentuh-sentuh gitu. Kalau di laptop agak sedikit susah tuh beloknya. Nah, tuh dia suruh makan itu tuh. Nah, suruh belok-belok tuh. Ayo ular belok ular. Nah, ini karena kita pakai apa yang terjadi? Kalau apa namanya? Jadi dia ada hitungan waktunya juga tuh ya. Kalau waktunya habis kita belum selesai makannya ya kita game over. Gitu kayak kita main ulur-uluran di handphone aja. Gitu. Kalau keluar juga mati kan dia. Di sini sih tuh kalau nabrak situ sih dia nggak mati sih. Oh, balik. Nanti boleh sambil di rumah kalau penasaran gitu ya diuprek-uprek gitu. Tapi ntar jangan sampai keasikan main lupa masak ya. Kayak tadi, iya Bu Eni tadi keasikan main lupa masak kata dia. Asik main. Ya ini karena kita banyak yang menggunakan jaringan internetnya jadi geraknya agak lambat ya di sini ya. Oke, nah seperti itu ya ini contoh apa namanya permainan yang berkaitan dengan mata pelajaran kimia. Tuh dimakan kan tuh sama dia. Ini nggak mau kekiriman nggak? Jawabannya puter-puter aja balik tuh bisa diarahkan gitu kan. Nah puter lagi suruh makan. Nah ini kalau yang guru kimia itu sambil ngajarin anak ngasih tahu tuh apa BR nah gitu jadi bisa sambil dikenalkan langsung loh. Karena kan kayaknya nggak semua siswa itu hafal ya unsur kimia ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Ini untuk contoh ininya apa namanya yang materi kimia yang ular-ularan gitu. Bisa sambil diekspor teman-teman kalau penasaran. Terus kalau kira-kira udah ketemu permainan yang cocok yang kira-kira nanti mau dipakai untuk di game based learning di kelasnya, boleh coba share screen. Misalnya mau nyoba gitu, penasaran gitu. Nah itu waktunya berjalan tuh ya, mundur ya. Sampai 48 sampai nanti akhirnya ke 0. Kalau kita belum selesai makannya, waktunya habis ya kita kalah. Gitu. Gimana cara ngirim linknya? Nah cara ngirim linknya gini aja. Nih ini kelihatan ya di atas ya. Nah ini yang di atas ini, tuh ini kita blok. Nah ini kita blok. Terus kita copy. Boleh Ctrl C atau boleh juga klik kanan, kita copy, terus kita buka WhatsApp-nya. Nah, kita buka WhatsApp-nya, kirim deh tinggal ditempel di grup. Gitu. Jadi nanti otomatis anak-anak dari handphone akan langsung buka tuh, ajak mau main apa. Gitu. Kalau perlu nanti kalau udah selesai main kan ada skornya tuh. Mereka suruh screenshot aja biar kelihatan nilainya berapa. Nah, kelihatan di rahasianya nih chat-chat saya nih. Oke, coba ini ya, saya share di grup ceritanya nih link yang tadi nih. Pastikan telepon Anda terhubung ke internet. Ya, tuh. Wah, foto teman-teman udah banyak nih di sini nih. Nah, tinggal tempel aja di sini.
Boleh pakai Ctrl V atau klik kanan, terus kita paste. Nah, dia akan nongol tuh ya. Langsung aja deh kirim. Tuh, langsung deh. Nanti begitu anak-anak klik link ini, otomatis mereka akan masuk ke halaman yang ini. Tapi kalau kita ngasihnya cuma begini doang, nah kalau kita ngasihnya begini doang nih, nggak ada bacaan edugame-nya, cuma belajar.kemdikbud.go.id, nanti mereka akan masuknya ke halaman yang paling depan, yang beranda itu. Nih, masuknya ke sini. Gitu. Boleh ya sambil saya kenalin fitur yang lain ya. Jadi kita masih punya sedikit waktu nih sebelum ke tanya jawab. Untuk yang edugame tadi itu nanti teman-teman bisa sambil explore sendiri, sambil dicari kira-kira game yang mana yang cocok untuk dipakai di pembelajaran di kelasnya, untuk ice breaking boleh, atau bahkan untuk menunjang pembelajaran itu sendiri juga boleh. Atau syukur-syukur kalau misalnya nanti teman-teman bisa inovasi dengan permainan tadi, langsung diterapkan ke pembelajaran, itu oke banget, keren banget. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menikmati fitur-fitur yang lain, di sini ada nih. Nah, kayak sumber belajar nih ya di sini. Ini sumber belajar juga bisa kita manfaatkan, dan ini nggak cuma video doang loh, ada yang berupa aplikasi loh di sini. Nah, si aplikasi yang ada di sini, kalau kita punya akunnya, kita login, itu bisa kita unduh. Tuh, contohnya misalnya ini ya. Nih, kalau yang ini video-video nih. Kalau video-video mungkin mereka udah biasa ya dengan video, pasti ada rasa kejenuhan gitu. Nah, kita bisa coba pakai yang ini nih, yang berupa web. Ini judulnya web, tapi nanti dia sistemnya itu kalau di handphone itu tinggal disentuh aja gitu, dia akan langsung nongol. Contohnya nih, tentang ekosistem misalnya. Kita buka nih. Kita lihat selengkapnya. Jadi ini dulu cara pembuatan konten yang berupa web ini. Di pembatik level 3 itu ada aplikasi yang namanya Articulate Storyline. Dia bikin aplikasi. Kayak gini nih dia. Jadi bentuknya aplikasi ya. Oke, ini belum nongol semua ke bawah-bawahnya ya. Harusnya ada bacaan situ. Nah, tuh, bisa ditunjuk-tunjuk. Ini kalau di handphone tinggal sentuh aja. Nah, karena kita bukanya pakai laptop, kita klik aja masuk. Ini suaranya agak kenceng kayaknya ya. Kecilin dikit ya. Saya ngerasanya kenceng banget ini. Oke, kecilin dikit. Takutnya suara saya nggak kedengeran. Oke. Nah, kita klik masuk. Tuh, ada belajar, ada latihan. Kalau belajar itu isinya materi. Mirip-mirip dengan permainan ya. Tuh. Adalah ini suaranya bisa dimatiin, bisa dinyalain. Tuh, jadi boleh mereka yang ngomong, si aplikasinya ngomong, atau mau kita yang ngomong gitu. Dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya mungkin anak-anak udah jenuh denger bapak ibu guru terus yang ngomong, mereka pengen sekali-kali denger animasi yang bicara, boleh nih pakai ini nih di sumber belajar nih. Ya. Iya. Nanti tinggal dicari aja di sini nih, yang garis 3 di pojok kiri atas itu ada pilihannya. Tuh. Ya, ada pilihannya mau jenjang apa yang dipakai. Kita bisa cari gitu. Nah, tuh bisa kita klik. Ini untuk klik selanjutnya. Contoh dari makhluk hidup atau biotik. Kelas berapa? 6 apa 5 ya? Ini ekosistem ya? Hewan dan tumbuhan. Kelas 5. Kelas 5 ya? Tuh ya. Mau yang mana gitu kan? Tuh tinggal diklik lagi, lanjut lagi. Nah, ini contoh benda tak hidup atau abiotik, tanah, matahari, dan air. Tuh, keren ya. Tuh, ini saya pengen banget loh bisa bikin kayak ginian. Kemarin karena memang belum bisa, ekosistem akhirnya bikinnya video aja. Individu, populasi, bisa lah Bu Alim. Komunitas. Ya, nanti harus belajar lagi nih. Iya. Harus belajar lagi bikin kayak gini nih, karena memang ini menarik sekali ya. Jadi sebagai alternatif kalau video terus mungkin anak-anak akan bosen gitu ya. Kita bisa coba cara yang baru dengan cara pembuatan Articulate Storyline. Ini kan pakai Articulate Storyline nama aplikasinya. Tuh, bisa kita klik selanjutnya. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Menjelaskan materinya udah lebih menarik ini ya. Seekor kambing dengan sebuah animasi, pohon kelapa, dan tempat tinggalnya adalah habitat. Dan ini bisa kita pakai nanti walaupun kita udah nggak pandemi lagi, udah nggak PJJ lagi, kita masih tetap bisa pakai sama mereka ya.
Ya, boleh tuh. Tidak, jadi nggak hanya terbatas sama selama PJJ aja. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Gitu ya, seru banget ya. Komunitas. Nah kalau misalnya ini udah selesai materinya, kita balik aja ke home-nya, gambarnya rumah. Tinggal mereka suruh latihan deh. Nah di sini latihan mereka suruh latihannya coba. Nah latihan nih misalnya Alin. Gitu. Nama sekolahnya SDN DP 05 misalnya. Oke. Tuh. Ada pertanyaan, suruh jawab, pilih salah satu. Jadi ini nggak kayak latihan tapi nggak kayak suruh ngerjain soal, jadi kayak main-main ya kelihatannya ya. Padahal sebenarnya ini mengukur kemampuan mereka juga. Nanti akan muncul skor akhirnya. Oke, misalnya nih isi nih. Oke, gitu misalnya. Kalau salah dia akan muncul. Berhasil tuh bintangnya 3. Kalau bintangnya 3 berarti kita dikasih 3 kali kesempatan. Ini berarti belum kalah nih, masih bisa nih. Kalau misalnya salah nanti bintangnya berkurang 1. Next. Jadi ada 3 kali kesempatan untuk mencoba jawab. Oke, coba. Miss. Ya? Kok salah? Kenapa? Kok untuk web ini jawaban kamu kita pilih yang serti itu kayak biasa aja. Yang pilih yang mana? Kita kan misalnya mau nampilin yang ekosistem ini nih. Iya. Kita cara nge-share-nya seperti biasa. Share screen aja. Kalau misalnya Mbak Evi yang mau share screen sama mereka, maksudnya Mbak Evi yang mau bukain materi ini, berarti Mbak Evi share screen sama mereka. Jadi buka 2 jendela kayak gini nih, buka 2 jendela. Kalau saat kita meet, tinggal ditambahin jendela baru di sini, kita buka meet-nya gitu ya di sini nih, sambil saya praktekin aja coba ya. Nih, misalnya meet nih di sini nih. Jadi bisa sambil 2 jendela dibuka gitu bisa kok. Bahkan 3-4 jendela juga bisa. Tuh, anggaplah kita mulai rapat intern ceritanya nih ya. Ceritanya kan kita pakai meet nih sama anak-anak nih. Kita coba gabung ya, tes ya. Ya. Oke. Nah, nanti langsung aja di sini di share screen. Di share screen di sini dipresentasikan sekarang. Kita pilihnya yang tab from. Ya, tab from. Iya, karena nanti kan kita mau buka si sumber belajar tuh. Ada ya pilihannya ya di sini ya. Sumber belajar ya. Tuh. Langsung tinggal di-share. Jangan lupa checklist share audionya. Karena kalau kita nggak share audio, nanti audio yang ada di nggak muncul. Langsung aja klik share. Tuh, klik share pasti nanti akan muncul tuh begini tuh ya. Ini nanti yang kita jelaskan sama mereka. Gitu caranya. Sama dengan yang permainan tadi juga sama kayak gitu. Kita buka dulu di portal rumah belajar EduGame-nya yang mana, terus di Meet itu kita pilih share screen. Gitu caranya. Sama ya. Ini oke, di stop dulu coba ya. Nah, kembali lagi tadi ke sini. Tuh, seperti itu. Ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau salah tuh, kamu masih coba lagi katanya sampai jawabannya itunya habis, misalnya bintangnya habis. Pintar. Tuh, cuma 1 karena 2 kali salah ya. Tuh, berhasil katanya. Kayak Dora, berhasil. Oke, misalnya. Nanti kita lihat skor akhirnya berapa. Ada skornya kok. Oke. Yang di bank soal juga sama. Di bank soal itu dia ada skornya juga. Ada pembahasan soalnya juga gitu. Pintar. Pintar. Tuh. Kita tes dulu sampai habis. Coba. Tes. Salah lagi. Oke. Salah lagi. Nah, pintar katanya. Tuh, ada nilainya. Ya. Wah, iya sertifikat sosialisasi. Nah, ini kita UKG masih lulus ini UKG. Iya, masih lulus ya Bu minimal ya. Ini sertifikatnya nggak bisa di-download itu. Bisa nggak ya? Kayaknya enggak deh. Mungkin kita screenshot aja ya. Kita screenshot, kita yang fotoin buat anak-anak gitu. Itu kayaknya mereka akan buat reward aja. Buat reward ke mereka. Bisa gitu ya. Oke, ini keluarnya tinggal klik tanda silang deh. Tuh. Nah, kalau yang pakai smartphone tinggal pakai yang tombol back itu aja buat keluar ya. Oke, jadi
ini walaupun konten pembelajarnya berupa web, tapi dia mirip-mirip permainan juga ya. Nah ini juga bisa kita pakai, kita terapkan dalam sistem pembelajaran game based learning. Bisa banget ini. Nah selesai deh tuh mainnya. Oke, ada yang keluar? Ya keluar. Selesai deh. Gitu. Mana sih kok? Iya. Oke. Nah, di sini bisa cari sumber belajar lainnya kalau memang nanti teman-teman pengen explore gitu. Nah, kira-kira mungkin itu aja untuk pengenalan EduGame dan beberapa fitur sumber belajar lainnya. Mungkin teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau mungkin ada yang masih penasaran dengan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan rumah belajar. Yuk kita diskusi bareng, boleh. Kita masih punya waktu nih sebelum ditutup acaranya. Kalau soal gimana, Miss? Kalau untuk yang soal itu tinggal buka bank soal. Coba ya. Kita coba share screen lagi ya. Portal rumah belajar, di-share. Terus nanti tinggal di scroll ke bawah aja. Nah, di scroll ke bawah. Oke. Di scroll ke bawah terus nanti pilih menu bank soal. Nih. Jadi ini menu utamanya. Kelas Maya, sumber belajar, bank soal sama lab Maya itu menu utama. Kita bisa pilih. Kalau yang tadi di bawah itu yang ada EduGame itu dia fitur pendukung ya. Fitur pendukung Fitur ini, pendukung ya. Fitur pendukung. Ini peta budaya keren banget loh. Itu nanti akan muncul peta Indonesia dan kalau kita buka, kita klik provinsinya akan langsung muncul kebudayaan-kebudayaan dari tiap-tiap daerahnya. Nah, nih. Belajar IPS ya. Iya, benar banget. Untuk pembelajaran IPS Discovery Learning bisa kita terapkan itu peta budaya. Nah, ini ya akses-aksesnya tuh yang SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita coba soal kelas 6 misalnya. Ya, Bu Mutia buat latihan tuh ada tuh ya. Banyak banget. Tuh, IPA kelas 6 evaluasi umum, PJOK juga ada tuh Pak Alfi tadi nanyain PJOK tuh ada nih. Pak Alfi. Ada ya. Bisa dipakai nih PJOK agama juga ada. Kita coba IPA ya, IPA ya. Yang PJOK dong, PJOK. Oh iya, PJOK. Oke, oh siap. PJOK. Nah, ini ya, ini bentuk-bentuk evaluasi yang udah dibuat, ada latihan, ada PAT, ada US, ada latihan teori, dan ini dia nama pembuat. Nih, udah lengkap ya, Miss ya? Lengkap gitu. Nah, kalau misalnya ternyata ada yang belum ada di sini, ayo Pak Alfi jadi kontributor, kirimkan karyanya Pak Alfi ke sini. Iya, tuh masih belum banyak. Iya, biar namanya muncul nomor 10 Alfi Rafiansyah. Keren banget. Betul. Ayo tuh ya. Itu kalau jadi kontributor diseleksi dulu nggak, Mbak? Pasti. Jadi jangan sampai nanti konten-konten yang kita share itu taunya mengandung sesuatu yang nggak baik atau malah jangan-jangan hasil plagiat punya orang. Jadi memang mereka benar-benar menjaga kualitas kontennya ya, nggak sembarangan asal bisa upload ke sini. Termasuk kalau tadi kayak video pembelajaran itu kita benar-benar seleksinya ketat banget. Nah, coba nih latihan PJOK. Coba kita buka satu ya. Durasi 30. Coba nih, latihan PJOK kita lihat. Tuh ya, ini tampilannya kayak begini, kayak model soal UKG gitu loh. Jadi nanti di sini tuh kelihatan yang belum dijawab ada berapa, yang udah dijawab ada berapa. Gitu tuh. Posisi awal gerakan sit up pada nomor di atas yang benar adalah, nah yang mana tuh posisinya tuh? Yang mana Pak Alfi? Jongkok 1. Bu Sri. Nah, ini pilih yang mana? Kelihatan nomor 1, Bu. 1. Iya, kita klik nih yang 1. Oke, tuh kelihatan ya yang udah dijawab tuh warnanya hijau tuh ya. Kita klik next ya, next. Ini belum selesai, belum sampai ke cross check jawaban, belum. Push up merupakan jenis latihan untuk melatih kekuatan apa yo? Lengan.
Oke, tuh kelihatan ya dari 5 soal ada 2 yang sudah terjawab. Dan ini ada waktunya. Ini ada waktunya tuh. Tadi kan waktunya 30 menit ya. Berarti ini hitung udah mundur tuh, kelihatan ya? Udah tinggal 28 menit. Oh, jadi ada waktunya juga. Untuk latihan. Bentar, ini sepertinya nggak kebuka semua ya. Bentuk latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan adalah, nah ini kalau di sininya nggak muncul ya. Coba kita next dulu aja. Nah, ini juga nggak nongol ya. Tuh. Kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat disebut zigzag, agility, stretch, zigzag. Zigzag. Kita coba tuh yang belum dijawab. Nah, kelihatan ya di sini tuh. Yang belum dijawab ada 2 gitu. Nanti kita bisa balik lagi ke soal yang belum dijawab tadi. Kalau misalnya udah capek gitu, udah nggak bisa jawab, udah nggak tahu jawabannya yang mana misalnya, kita bisa klik hitung. Tuh, ada pembahasannya di sini. Tuh kalau misalnya salah, salah ternyata nomor 1. Tuh di sini dibahas. Yang benarnya itu telentang gitu. Tuh ya, gitu ada pembahasannya tuh. Jadi ceritanya tuh itu nilai akhirnya cuma 20. Aduh, nilainya Alin cuma 20 nih, UKG-nya nggak lulus ini Alin, aduh. Tuh ya. Tuh. Gitu ya. Jadi ada pembahasan soalnya juga, dan ini ada juga referensinya. Jadi kayak tadi nih materi yang PJOK ini tadi tuh yang nomor 2 pertanyaannya tuh di sini ada referensinya, bisa diklik. Nanti kalau pengen lihat seperti apa referensinya tinggal diklik aja. Tuh masuk, diarahkan ke sini sama yang punya soalnya. Ini sepertinya ya. Jadi itu web pribadinya dia, masuk ke dalam web pribadinya dia. Oke, seperti itu. Enak dong. Enak banget. Belajar dong. Langsung pakai. Kalau perlu langsung bikin akunnya. Kelas rendahnya juga bisa. Oke, kita coba back ya. Banyak nih. Coba kelas rendah, Miss. Banyak ya? Coba buka, coba. Sambil buka, coba teman-teman boleh tuh. Biar hilang penasarannya. Oke, kita balik lagi aja. Banyak banget ini. Bisa dipakai. Jadi kalau misalnya teman-teman kehabisan soal, buka aja tuh ini Bang soal di rumah belajar. Bisa dipakai kok. Bisa buat latihan ketika meet juga bisa ya, Miss ya. Bisa. Sambil meet gitu, sambil ini ngerjain. Tuh ya nih kelas rendah tuh. Kelas rendah ada. Kelas rendah ya? Ada kelas rendah, Bu. Nih kelas 2 contohnya. Ini bahasa evaluasi umum. Nah, kalau misalnya teman-teman buka seperti ini masih kosong, berarti kemungkinan memang untuk konten yang kelas 2 ini masih terbatas untuk bahasa Indonesianya. Gitu. Nah, ini tantangan buat teman-teman, yuk gitu. Tambahin dong buat bahasa Indonesianya gitu. Matematika. Nah, tuh matematika banyak tuh. Kelas 2 tuh. Tuh, ya. Bu Sri juga bisa pakai nih yang kelas 3 nih. Lengkap ya Bu Nisa. Oh. Kok punya saya nggak ada ini ya? Kita manfaatkan yang ada dulu ya, untuk yang belum ada sambil kita berpikir ke depannya bagaimana caranya melengkapi supaya nanti rumah belajar ini jadi makin lengkap gitu loh. Nggak ada ya, belum ada pelajaran ini, kita kenapa nggak kita bikin aja biar jadi ada gitu. Lumayan nih bisa dikenal sama guru-guru Indonesia kalau teman-teman jadi kontributor di sini. Tuh ya, nih Bu Sri tuh bisa tuh kelas 3 tuh. IPA tuh banyak ciri-ciri makhluk hidup bisa dilihat. Nah, sama kayak tadi. Jadi mereka sambil ngerjain suruh milih jawaban. Contoh hewan yang hidup di air dan di darat adalah seperti ini. Ya, betul sekali, katak. Pintar. Burung hantu tergolong hewan. Oh, kelas 3 udah belajar ya? Karnivora, herbivora gitu udah belajar mereka ya? Baru semester 1 belum ada, Miss. Oh, di semester 2 mungkin ya. Nggak apa-apa, nanti ini bisa dipakai di semester 2 sama Bu Sri nih. Burung hantu apa nih? Burung hantu yang mana nih? Herbivora, karnivora, omnivora, humaniora. Nah, bisa dipilih nih. Tuh, ini waktunya berjalan loh ya. Jadi nanti kita kenalkan juga ke anak-anak. Jadi selain anak-anak
bisa jawab, dituntut juga untuk berlatih kecepatan jawab. Oke, jadi kecepatan dan ketepatan. Bagus ya. Bagus banget. Bagus banget. Apa namanya, paket lengkap lah. Artinya tidak hanya digunakan pada saat pandemi, ketika nanti kita sudah kondisi normal pun ini masih tetap bisa dipakai untuk selingan pembelajaran di kelas supaya mereka nggak jenuh, monoton gitu. Kita pakai buku terus gitu. Mereka pasti kan butuh sesuatu yang sifatnya baru gitu. Mereka butuh inovasi. Tahu sendirilah anak-anak sekarang itu kan mereka lebih pintar dari gurunya, lebih pintar dari orang tuanya karena memang itu dia tadi generasi milenial gitu loh. Generasi Z, generasi Alpha mereka memang lahir di era teknologi. Ya, begitu teman-teman. Ya. Oh, ya. Ini jadi kalau kita mau ke anak, si anak kita suruh download dulu ya. Boleh, download boleh. Terus kedua, ulangan yang ada di situ, berarti kita arahin dulu ke situ. Iya, bisa. Bisa diarahin ke situ bisa. Bisa. Jadi kalau kayak misalnya kita kayak pakai Google Form atau Quizzes kan kita yang bikin ya soalnya ya. Gitu kita yang bikin. Nah, kalau di sumber belajar itu di bank soal udah ada soalnya mereka tinggal pakai. Gitu mereka tinggal pakai suruh ngerjain nanti nilai akhir yang muncul di layar akhir itu suruh screenshot aja mereka kasih tahu ke kita. Gitu. Jadi istilahnya ini buat variasi kita lah ya. Kalau memang ketika kita menemui kejenuhan atau kebuntuan, habislah koleksi soal kita, bisa dipakai ini untuk referensi anak-anak latihan. Gitu. Ya, sip. Tapi bagaimanapun canggihnya teknologi yang ada, bagaimanapun kerennya teknologi yang ada, tetap tidak bisa menggantikan kehadiran kita sebagai guru yang sebenarnya ya. Iya, artinya yang tidak bisa digantikan oleh apapun adalah guru. Benar. Jadi aplikasi ini hadir bukan sebagai pengganti guru, tapi justru untuk melengkapi kehadiran guru, gitu. Sarana pendukung. Jadi artinya sesuai dengan karakter anak-anak saat ini yang memang sifatnya mereka itu adalah generasi milenial yang pengennya tuh belajarnya tuh serba digital gitu, nggak monoton, nggak lagi melulu pengen dengar gurunya ceramah. Rumah belajar ini bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu kejenuhan itu. Pastilah ya, jangankan anak-anak, kita sendiri aja gurunya menghadapi masa PJJ ini pasti ada rasa jenuh atau gimana ya, pasti ada lah ya. Kita semua udah jenuh, udah lelah, ingin segera kembali ke kondisi normal. Nah sementara untuk mengatasi kejenuhan itu kita bisa gunakan rumah belajar sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kejenuhan selama menjalani PJJ. Dan pastinya kita bisa gunakan fitur-fitur yang benar-benar menarik ini untuk menunjang pembelajaran kita. Barangkali kita kehabisan materi atau kita bingung nyari bahan, udah habis, bisa dicari di sumber belajar. Gitu teman-teman. Itu peta budaya jadi boleh teman buka loh, keren. Bagus banget ini. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Ini udah sangat luar biasa ya. Guru sangat terbantu, siswa menyenangkan, senang menerima apa yang disampaikan oleh guru ini. Nah, alhamdulillah kan kita sudah punya tutor nih, punya guru yang luar biasa, Mbak Alin ya. Alhamdulillah. Sebagai saran Ibu, pokoknya jangan pernah berhenti dan tadi kata Bu, jangan malu bertanya. Iya, betul. Ya. Apalagi nih kan saudara kita sendiri. Ya. Tanyakan saja. Apa saya kayak Bu ini ya kan katanya sering malam-malam juga bertanya. Nah, it's okay. Ibu sangat mendukung sekali. Dan Ibu respect sekali terhadap Bu Alin bagaimana dia mau berkontribusi khususon Duri Pulau Noema. Terima kasih harus sekali, Bu, harus. Luar biasa. Iya betul. Luar biasa. Biar ketularan kita. Terima kasih Ibu. Juga teman-teman gitu ya. Kalau tanpa dukungan dari kalian saya juga nggak mungkin bisa sampai sejauh ini. Ini semua juga karena dukungan dari teman-teman semuanya. Support dari Ibu pokoknya. Haru. Iya, saya juga jadi terharu nih, jadi melo-melo gitu, jadi kayak ada ngiris bawang Bu di sini Bu, pedes. Jadi
benar-benar bersyukur banget ya Bu, saya ada di 05. 05 ini benar-benar kompak banget, ini keluarga besar saya. Kalau bukan karena dukungan dari teman-teman dan support dari ibu, saya nggak mungkin bisa sampai sejauh ini melangkah gitu. Karena bagaimanapun juga keberhasilan yang dicapai oleh kita tidak lepas dari dukungan orang-orang di sekeliling dan juga doa dari orang-orang di sekeliling kita. Dan doa dari teman-teman sama ibu pula lah yang mengantarkan saya sampai ke tahapan ini, Bu. Ya, terima kasih banget Ibu. Bapak Ibu tinggal download saja. Semangat, Bu Alim. Ya. Pasti semangat. Iya, semangat Bang Mahrus. Bang Mahrus juga semangat ya. Ini Bang Mahrus luar biasa juga ini di Tanah Abang sudah sayapnya melebar kemana-mana. Dan Bu, ternyata Bang Mahrus ini juga salah satu instruktur loh Bu. Instruktur kurikulum. Oh ya? Iya Bu. Hebat. Iya. Sekali-sekali memberikan ilmunya ya ke Bu Alim ya. Satu tim dengan Bu Murni di LPMP. Beliau ini Bu, Pak Mahrus. Berbagi secara ilmu dengan kami. Ya. Nah, Bu Mutia waktu itu juga pernah ya tahun kemarin ya, apa tahun kemarinnya lagi yang menghadiri acara sosialisasi juga ya Bu Mutia ya, rumah belajar ya. Dulu kita masih tahun lalu sebelum pandemi kan, waktu itu pelatihan soal HOTS. Nah, jadi sesi 1 pelatihan soal HOTS, sesi 2-nya ternyata sosialisasi rumah belajar. Waktu itu salah satu DRD-nya mensosialisasikan di depan kita. Kelas Maya ya kalau nggak salah bikin kelas ya, waktu itu ya. Belajar bikin akun kan. Iya, bikin kelas. Terus sosialisasi ke teman-temannya habis itu. Iya, mereka jadi hilang. Nah iya, jadi ketika kemarin itu saya masuk ke level 4, kemudian mulai belajar tentang kelas maya, terus tiba-tiba nyambung. Oh ini toh yang tahun lalu itu temen itu datang acara sosialisasi, bikin kelas, dan ternyata tuh sekolah kita tuh sudah ada akunnya Bu. Kemarin sudah saya tanya. Iya, udah bikin dulu kita Bu. Iya, karena memang kita nggak waktu itu baru sekali sosialisasinya, otomatis kan belas tuh lupa. Iya. Kemarin sudah saya konfirmasi ke Pusdatin. Tidak ditindaklanjuti. Sudah ditindaklanjuti, ternyata sekolah kita sudah punya akun ada. Jadi mungkin nanti kapan-kapan kita bisa pakai akun sekolah ini untuk bikin kelas maya untuk Duripulo 05 gitu. Nah, bisa kita buat, dan ini sedang saya konfirmasikan juga ke Pusdatin. Kemarin kan memang ada beberapa teman yang bertanya, gimana dengan akun GSE yang sudah diberikan oleh dinas? Bisa nggak akun GSE ini dipakai di rumah belajar? Karena kan secara antara dinas pendidikan sama Kemdikbud kan beda jalur ya. Akun GSE itu dari dinas, sedangkan ini punya Kemdikbud. Nah, itu sudah saya tanyakan ke pihak Pusdatin dan sedang dikonfirmasikan, diupayakan supaya akun GSE ini terintegrasi dengan rumah belajar. Sehingga nantinya otomatis akun GSE ini bisa kita pakai di rumah belajar tanpa harus membuat akun baru lagi. Ya betul. Biar nggak kebanyakan akun juga. Iya. Gitu, kalau bisa kita bisa. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi ya untuk penggunaan akun GSE ini. Jadi itu akan semakin menunjang PJJ kita ya, praktis, tinggal sekali klik langsung terkoneksi gitu. Untuk sementara sekarang karena memang belum terintegrasi, nggak apa-apa teman-teman daftar aja pakai akun pribadi, akun Google silakan. Nah nanti kalau mau share rumah belajarnya itu sendiri ke siswa, kita tinggal kasih linknya aja kayak tadi yang saya tunjukin, di copy terus dimasukin ke WA gitu. Oke. Gitu ya, mungkin teman-teman itu Bu Mutia udah punya dasar rumah belajar ya, berarti Bu Mutia. Ada Bu, ntar tinggal dikulik-kulik lagi Bu. Iya udah dulu. Nanti di sesi berikutnya bisa kita kulik masalah kelas maya nanti Bu. Nanti saya juga mungkin bisa mengundang teman saya yang memang sudah pakarnya, ahlinya di kelas maya, kita bisa kulik bareng gitu. Jadi nanti Duripulo 05 ini spesial bisa punya kelas maya sendiri di portal rumah belajar. Keren banget itu, nanti itu bisa jadi nilai tambah buat 05. Iya betul. Oke, udah. Ya. Mantap, ditunggu. Halo Bu Eni, udah sampai rumah ya? Ya. Hai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Kamera merah. Oke. Ayo kita foto sama Bu Eni. Iya baik teman-teman. Tadi aku udah main kan yang tadi. Oh seru ya Bu Eni, udah bisa ya, udah keren banget. Bisa duluan. Oke, teman-teman kita foto sebentar yuk, khusus 05 nih, mumpung hadir wajah-wajahnya nih, mumpung lengkap nih. Ini cahayanya, angle-nya juga bagus banget nih.
Gitu nih. Gitu. Bisa nih diambil nih. Oke. Oke, gaya bebas boleh lah ya. Bebas aja Bu Mutia, gayanya nggak usah tegang gitu. Kayaknya mukanya pada tegang banget kok, nggak disuruh ujian. Udah lewat tadi ujiannya, Alin yang ngerjain nilainya 20. Habis nangis tadi. Nilainya 20. Satu-satu kali boleh Bu Mutia nih diambil gambarnya satu-satu nih, mumpung backgroundnya lagi cakep banget itu, nggak pecah-pecah itu. Oh, satu-satu. Boleh, ayo tak bantuin yuk, tak bantuin. Aku mau ambil, Bu Mutia boleh ambil Bu Nisa, aku ambil Bu Evi ya. Oh gitu, bentar. Aku mau ambil Bu Evi nih, spotnya lagi bagus banget nih. Ya, senyum ya Bu Evi, lihat kamera ya. Gaya rumah belajar. Bebas, bebas. Dipin. Aku mau. Oke, no, iya dipin. Aku ambil fotonya Bu Evi dulu ya. Ya, Bu Evi senyum. Istri senyum. 1, 2, 3. Istri. Papa. No, nih dia dapet deh. Akunya jelek, ulang kaci. Kita dulu. lagi ya. Kaci ya. 1, 2, 3. Paham sih, Bu Evi paham. Aduh, sinyalnya nggak bagus, Bu Evi-nya nggak bergerak ya. Ntar dulu. Ulang lagi. Nah, oke, yuk siap ya. Mana kok hilang? Tuh, your connection unstable. Oke lah, iya paham lah. Oke, yuk 1, 2, 3. Nah, cakep, dapat. Oke, boleh ganti Bu Mutia. Siapa Bu Eni? Diambil gambarnya tuh. Aku ambil Bu Evi tadi nih. Keluar ya? Istri mana? Oke. Siapa lagi Bu Mutia yang belum diambil? Pak Alfi udah belum? Aku ambil Pak Alfi ya. Alfi boleh lihat kamera, senyum yang manis, manis. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ibu sudah belum? Bu Mutia, Ibu udah belum Bu? Bu Mutia. Ibu dari tadi yang pertama udah Ibu. Mau lagi Bu? Lagi, belum. mumpung backgroundnya bagus. Alfi ulang lagi, Vi. Tadi itunya senyumnya keluar, iya. Lagi Ibu senyum Bu. Ibu senyum Bu. Ya. 1, 2, 3. 1. Udah diajarin. cantik. Ya, Ibu 1, 2, 3. Oke. Ya Bu, nanti Ibu pasang status Bu buat promo Bu ke teman-temannya. Nanti gaya. Bentar. Iya, mumpung lagi bagus backgroundnya tuh Ibu nggak pecah tuh. Tadi kan pecah-pecah, sekarang udah bagus tuh, udah stabil. Ya, lagi asik. Gaya pula. Bentar Bu. Keluar ya. Sama gaya. Awas saya. Bu, 1, 2, 3. Yes, asik. Ayo, Bagus. Sip, cantik. Oke. Rumah belajarnya belum. Rumah belajarnya Ayo, semua Gitu. rumah belajar. Rumah belajar. Ayo semuanya Bu Mutia. Sini aku ambilin. Ya. Rumah belajarnya. Bentar, digedein dulu. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, yuk gantian. Gantian Bu Mutia bergaya begitu, aku ambilin. Tak remove pin-nya dulu. Oke, soalnya kan Bu Mutia tadi belum kebagian yang pose begitu ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Dapat. Iya, ada satu nih belum dikasih nih. Bentar ya. Kita belum sebutin slogannya rumah belajar. Oh iya, apa itu? Oke, nih tak ini dulu. Oke. Jadi salam rumah belajar, bersama rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, gitu ya. Jadi ntar kalau saya bilang salam rumah belajar, teman-teman bilang belajar di mana saja. Belajar di mana saja. Kapan saja. Dengan siapa saja. Gitu ya. Oke, ini
ini kan direkam nih, ntar pas bagian yang itunya bisa saya potong, kirim, bisa teman-teman jadiin status tuh. Keren banget. Ulang. Siap ya? Oke. Salam rumah belajar. Nanti kalau saya bilang salam rumah belajar, teman-teman jawab belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Siapa saja. Ya, udah apa belum? Coba latihan dulu yuk. Ya. Jadi kapan saja. Kapan saja. Dengan siapa di mana saja. Ya. Apa saja. Ya. Belajar di mana saja. Kapan saja. Kapan saja. Dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Siapa saja. Oke, coba tes dulu, latihan dulu. Kapan saja. Ya, salam rumah belajar. Saja. Belajar Di mana Kapan saja. Di mana saja. Siapa? Dengan siapa saja. Gitu. Lagi biar kompak dulu. Sekali lagi ya. Salam rumah belajar. Belajar Di mana saja. mana saja. Kapan saja. Dan siapa saja. Kurang kompak nih. Nggak apa-apa sih, memang karena pengaruh jaringan jadi agak delay sono sini, nggak apa-apa, di situ seninya, nggak apa-apa, biarin ya. Oke, ya. Soalnya kan fotonya bagus nih. Jernih ya. Caption fotonya cantik. Bu Sri kepengen juga. Ntar Bu Sri gantian tuker posisi. Cantik. Tidak perlu Ibu Kesek aja tuh cantik. Oke, siap ya, nggak apa-apa, delay nggak apa-apa, itulah seninya tatap maya. Kalau mau kompak tatap muka, siap ya? Ada azan ya ibu-ibu ya, kita break dulu sebentar ya, bentar. Suaranya kalah sama azan soalnya, bentar ya. Bagus, cantik. Kayak orang India, lihat kamu. Kurang ada darah. Kurang ketemu India. Bu Evi banyak merahnya di sini. Siapa aku yang dengan darahnya ya? Wah. Ibu kayak India tapi kurang ketemu titiknya, Ibu. Tuh kayak India tapi Titiknya kurang ke tengah, Bu. iya. Cantik deh, cantik. Logonya amat ini saya jadinya ya. Oh, Bu Evi. Oke, udah siap teman-teman ya? Oke, siap ya. Begitu saya bilang salam rumah belajar, langsung jawab belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kapan saja, dengan siapa saja. Oke, siap ya. Dengan siapa saja.
Iya, sip. Oke, siap ya. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja. Belajar di mana saja. Kapan saja dan dengan siapa saja. Ya, sekali lagi lebih semangat lagi. Oke, sekali lagi lebih semangat lagi. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya, teman-teman, terima kasih atas waktunya berkenan hadir hari ini untuk sama-sama kita mengeksplor dan belajar bareng, karena saya juga masih banyak harus belajar dari teman-teman juga. Dan memang untuk saat ini yang bisa saya berikan ke teman-teman. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa berbagi lagi dengan hal-hal yang lebih menarik lainnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Evi. Silakan Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya semakin kamu pelajari ini nggak cukup waktu. Oh, iya, betul. Harus diperpanjang ini. Boleh, nanti kapan-kapan kita adakan sesi selanjutnya. Karena semakin menarik buat kita pelajari untuk bisa kita bagikan lagi ke anak didik kita. Ya, benar-benar luar biasa hari ini. Terima kasih sekali ilmunya. Ini yang saya tunggu-tunggu dari kemarin. Dan akhirnya dapat duluan. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Oke, karena godaan si tampan rupa, maka Tayu Putra Mahkota. Asik. Mohon maaf jika ada Cakep. yang mungkin itu jiwa. Kami disembelihnya di hari kurban. Mohon maaf segala salah sudah hilang, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Juga Mpok dan teman-temannya sukses selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga buat Nolima. Waalaikumsalam. Salam belajar. Rumah belajar. Saja dengan kapan saja dan dengan siapa saja. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Sukses Walin. Stop dulu ya recordnya ya. Ada live ya.